Angin pagi dari pesisir Banten membawa aroma asin laut bercampur wangi kayu gaharu yang dibakar di alun-alun. Di tengah hiruk-pikuk para pedagang yang menurunkan kain sutra dan rempah dari kapal Gujarat, berdirilah Sunan Gunung Jati memandang jauh ke arah barat. Sebagai pemimpin rohani sekaligus tokoh penting dalam pembentukan Kesultanan Banten, ia merasakan perubahan besar sedang bergerak, perubahan yang tidak hanya menyentuh perdagangan dan politik, tetapi juga jiwa masyarakat yang mulai menerima cahaya ajaran Islam. Banten girang kala itu bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga tempat berkumpul berbagai budaya, pedagang Arab, pelaut Cina, nelayan Sunda, dan para penenun dari pedalaman. Namun di tengah keramaian itu, Sunan Gunung Jati sering merasakan ada yang belum tersentuh. Ada bagian dari tanah Sunda yang tetap sunyi, seakan menjaga rahasia leluhur yang tak boleh diganggu. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan ada panggilan dari arah selatan, dari hutan-hutan lebat yang tak pernah terjamah pedagang. Suatu pagi, seorang utusan dari daerah perbukitan datang menghadap. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, dan wajahnya tampak gugup ketika berbicara di hadapan Sunan. Ia menyampaikan bahwa di pedalaman pegunungan terdapat suatu kelompok adat yang hidup sangat ketat memegang aturan leluhur, menolak kedatangan orang luar, bahkan tidak mengizinkan perjalanan tertentu melewati wilayah mereka. Mereka menyebut diri sebagai orang Kanekes, atau Badui, ucapnya dengan suara rendah. Nama itu bukan pertama kali terdengar oleh Sunan Gunung Jati. Beberapa tahun sebelumnya, ia sekilas mendengar cerita tentang sebuah masyarakat yang memilih hidup jauh dari keramaian dan menolak perubahan zaman. Mereka menjaga tanah, sungai, dan hutan dengan ritual yang diwariskan ratusan tahun. Namun kali ini, kabar itu datang dengan getaran berbeda, seolah-olah menjadi panggilan untuk memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberadaan suku. Sunan Gunung Jati menatap peta Sunda yang terhampar di depan meja kayu. Wilayah Kanekes berada jauh di pedalaman, di balik pegunungan dan hutan rimbun. Hampir tak ada yang berani mendekat kecuali masyarakat sekitar yang sudah paham batas-batas adat. Bagi sebagian orang Kanekes adalah misteri. Sebagian lainnya menganggap mereka seperti penjaga gerbang dunia tua, dunia sebelum kerajaan, sebelum pelabuhan, sebelum perdagangan besar muncul. Menanggapi laporan utusan itu, para pendamping Sunan mengusulkan agar wilayah Kanekes tetap dibiarkan. Mereka tidak mengganggu siapapun, Kanjeng Sunan, ujar salah satu dari mereka. Yang lain menambahkan bahwa adat mereka terlalu keras dan kedatangan tamu luar bisa dianggap ancaman. Namun Sunan tidak melihatnya sebagai urusan politik atau penaklukan. Ia justru merasakan panggilan batin yang tidak bisa ia abaikan. Pada sore harinya, saat matahari meredup di balik garis laut, Sunan mengambil waktu untuk bermeditasi di Serambi. Ia memohon petunjuk tentang kabar Badui yang baru ia dengar. Dalam keheningan itu, ia merasa ada angin lembut melintas, membawa sensasi aneh, sejuk namun berat, seperti membawa pesan dari tempat jauh. Sunan membuka matanya dengan penuh pertimbangan. Ia tahu, sesuatu sedang menuntunnya menuju pedalaman. Menjelang malam, ia berdiri di ambang pintu kediamannya sambil memandangi langit berbintang. Mungkin sudah waktunya, bisiknya. Para pengiring yang melihat tatapan itu memahami bahwa Sunan Gunung Jati sedang memutuskan sesuatu yang besar. Dan malam itu, tanpa banyak kata, ia menetapkan keputusan pertamanya, suatu hari dalam waktu dekat, ia harus pergi ke Kanekes, ke tanah para penjaga adat yang hidup di balik hutan sunyi. Malam setelah Sunan Gunung Jati memutuskan bahwa suatu hari ia harus pergi ke Kanekes, tidurnya terasa lebih berat dari biasanya. Suara angin yang biasanya lembut kini terdengar seperti bisikan-bisikan jauh dari hutan. Seolah-olah alam sedang memanggilnya dengan bahasa yang tak bisa dipahami oleh telinga, namun jelas terasa oleh hati. Ia memasuki tidur yang dalam, dan di sanalah sebuah gambaran mulai terbentuk, gambaran yang bukan sekadar mimpi biasa. Dalam mimpi itu Sunan Gunung Jati berada di tengah hutan yang begitu sunyi, namun tidak menakutkan. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti tiang cahaya, dan suara air dari sungai kecil mengalir dengan jernih. Udara terasa sangat bersih, hampir membuat dada ringan. Di ujung jalan tanah, ia melihat seorang lelaki berpakaian putih berdiri memunggungi cahaya rembulan. Lelaki itu tidak berbicara, tetapi gerak tubuhnya mengisyaratkan agar Sunan mendekat.
Ketika Sunan mendekat, wajah lelaki itu tetap tidak terlihat jelas, namun ketenangannya memancarkan wibawa tua seperti para penjaga tanah leluhur. Suaranya akhirnya terdengar, lembut namun menggema bagaikan berasal dari dalam bumi sendiri. Carilah mereka yang menjaga amanah Pikuku, ucapnya. Keseimbangan dunia pedalaman tidak boleh retak. Ada yang perlu kau pahami, sebelum langit berubah arah. Setiap kata terasa seperti batu yang ditanamkan ke dalam batin Sunan. Sunan berusaha bertanya siapa lelaki itu, dan apa yang dimaksud dengan amanah tersebut. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, angin berputar kencang dan menyelimuti hutan dengan kabut putih. Lelaki itu memudar, namun suaranya terdengar sekali lagi, lebih pelan, namun lebih menuntut. Datanglah dengan keikhlasan, dan jangan bawa apapun yang dapat mengusik kesucian tanah mereka. Setelah itu semuanya hilang, dan Sunan terbangun dengan napas tercekat. Ketika ia membuka mata, fajar belum merekah. Namun keringat membasahi pelipisnya, dan dadanya masih terasa bergetar oleh makna mimpi itu. Ia duduk bersandar di dinding kayu, mencoba memahami semua isyarat yang baru ia terima. Mimpi itu begitu jelas, seperti petunjuk yang dikirim dengan tujuan tertentu. Ada sesuatu di Kanekes yang menunggu, sesuatu yang harus ia pahami sebelum ia melangkah lebih jauh dalam misi dakwahnya. Di luar, suara azan subuh mulai terdengar dari surau kecil dekat pelabuhan. Cahaya pagi awal menyemburat dari balik bukit, membuat suasana terasa lebih tenang. Sunan Gunung Jati mengambil air wudhu dan melaksanakan salat, namun pikirannya tak bisa lepas dari mimpi tadi. Setiap gerakan salat seakan membuat makna mimpi itu semakin nyata. Perjalanan ke Kanekes bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan amanat. Setelah selesai beribadah, ia memanggil salah satu murid kepercayaannya untuk menyiapkan catatan, tetapi tidak untuk dituliskan. Sunan hanya ingin mengingatkan dirinya sendiri, perjalanan nanti harus dilakukan dengan hati yang benar-benar bersih, tanpa niat mengubah adat siapapun. Mereka bukan kaum yang perlu dipaksa, gumamnya pelan. Mereka adalah penjaga keseimbangan yang harus dihormati. Muridnya mendengar dengan bingung, namun menghormati ketetapan gurunya. Menjelang siang, Sunan Gunung Jati berdiri di beranda kediamannya dan memandang jauh ke selatan, ke arah hutan yang ia lihat dalam mimpi. Angin kembali berembus, namun kali ini membawa ketegasan. Ia semakin yakin bahwa perjalanan itu bukan lagi pilihan, melainkan panggilan yang harus ia jawab. Dan dengan demikian, babak baru dimulai. Sunan Gunung Jati bersiap untuk menembus pedalaman Sunda, menuju tanah sakral para penjaga adat Kanekes. Beberapa hari setelah menerima mimpi yang menggetarkan itu, Sunan Gunung Jati mulai mempersiapkan perjalanan menuju pedalaman Sunda. Tidak banyak orang yang ia ajak, hanya beberapa murid dekat yang memahami adab perjalanan rohani. Ia sengaja tidak membawa rombongan besar agar tidak menimbulkan kegaduhan di wilayah yang terkenal. Menjaga ketenangannya, pagi ketika mereka berangkat, kabut tipis menaungi jalanan, seolah alam memberikan restu dan sekaligus peringatan. Rombongan kecil itu melewati dataran pesisir yang ramai sebelum memasuki jalur hutan yang semakin rapat. Suara riuh pelabuhan perlahan hilang, diganti oleh nyanyian burung dan gemerisik dedaunan. Para murid awalnya berbicara dengan semangat tentang perjalanan ini, namun semakin jauh mereka masuk ke wilayah yang belum pernah mereka sentuh, suara-suara itu meredup. Hutan seolah memaksa mereka untuk lebih banyak diam dan mendengarkan. Memasuki perbukitan, jalan mulai menanjak curam. Tanah yang licin membuat langkah harus lebih hati-hati. Sesekali Sunan Gunung Jati berhenti sejenak untuk memandang sekeliling. Ia merasakan aura kuno dari pepohonan besar yang seakan mengingatkan, di tempat ini, manusia adalah tamu, alam adalah tuan rumah. Setiap langkah terasa membawa mereka menuju dunia yang lebih tua dari pelabuhan, kerajaan, dan peradaban kota. Di sebuah perkampungan dekat kaki bukit, rombongan sempat beristirahat. Warga desa memandang mereka dengan campuran hormat dan cemas. Ketika mereka mengetahui tujuan rombongan itu adalah wilayah Kanekes, beberapa warga langsung menarik napas panjang. Salah seorang tetua desa berkata, orang Kanekes hidup dengan aturan leluhur yang tidak boleh dilanggar. Banyak yang tersesat karena tidak mengerti larangan mereka. Kata-kata itu membuat sebagian murid merasakan keraguan, namun Sunan hanya tersenyum lembut. Sang tetua desa kemudian menceritakan kisah lama mengenai batas-batas wilayah yang tidak boleh dimasuki tanpa izin.
Ada aturan tentang tidak boleh memakai alas kaki tertentu, tidak boleh membawa logam berat, tidak boleh melintas dengan hewan berkendara, dan banyak larangan lain yang terdengar aneh bagi orang luar. Namun Sunan Gunung Jati mendengarkan dengan penuh hormat, menganggap setiap larangan sebagai bentuk kesucian yang harus dihormati, bukan sebagai hambatan. Setelah berterima kasih kepada warga desa, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Jalan semakin menyempit dan tertutup rimbunan semak. Cahaya matahari hanya menembus tipis di antara celah dedaunan, menciptakan suasana hening yang menggugah hati. Seorang murid bertanya dengan suara pelan, "Kanjeng, apakah ini benar jalan yang harus kita tempuh?" Sunan menjawab singkat, "Hati kalian saja yang akan menunjukkan apakah kalian siap." Jawaban itu membuat para murid terdiam merenung. Menjelang sore mereka tiba di sebuah sungai jernih dengan batu-batu besar di tepian. Airnya sedingin embun pagi. Sunan meminta semua murid berwudu di sungai itu, bukan hanya untuk menyucikan diri secara lahir, tetapi juga batin. Ia mengatakan bahwa wilayah yang hendak mereka masuki bukan sembarang tempat, itu adalah tanah yang dijaga dengan niat suci oleh para leluhur. Setiap tetes air yang mengalir seakan menyampaikan pesan halus tentang kerendahan hati. Malam hampir tiba ketika mereka melihat jejak-jejak tanda batas, anyaman bambu sederhana dan susunan batu kecil, simbol wilayah adat Kanekes. Udara terasa berbeda, lebih tenang, namun lebih berat sekaligus. Di bawah cahaya temaram, Sunan Gunung Jati merasakan mimpi itu kembali bergetar di dalam hatinya. Ia berdiri tegak, memandang ke arah kegelapan hutan yang menanti. Di balik batas ini, katanya pelan, dimulailah ujian sebenarnya. Dan dengan itu, mereka pun melangkah mendekati gerbang tak kasat mata menuju dunia Badui. Langkah rombongan Sunan Gunung Jati terhenti ketika mereka memasuki wilayah yang ditandai oleh susunan batu kecil dan anyaman bambu sederhana. Hening menyelimuti tempat itu, seakan angin pun enggan berbisik. Dari balik rimbunan pohon, seorang lelaki berpakaian putih gading muncul perlahan. Tatapannya tajam, namun tidak bermusuhan, lebih seperti seseorang yang telah lama berjaga. Ia memperkenalkan diri sebagai Jaro Tanggungan, penjaga batas wilayah Kanekes. Jaro menatap rombongan itu tanpa berkedip. "Tanah ini bukan sembarang tanah," katanya dengan nada tegas. "Siapapun yang melangkah masuk tanpa izin akan membawa ketidakseimbangan." Para murid Sunan Gunung Jati saling berpandangan cemas, mereka sadar bahwa perjalanan ini jauh dari sekadar perjalanan fisik. Sunan maju selangkah dan membungkuk hormat, mengakui semua aturan yang berlaku di wilayah itu. Sikap itu membuat Jaro sedikit melunakkan ekspresinya. Jaro menjelaskan bahwa wilayah Kanekes memiliki pikukuh, aturan leluhur, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk tamu seperti rombongan Sunan. Tidak boleh membawa logam berat, tidak boleh menunggang kuda, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh memaksakan tujuan, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa tamu yang datang harus datang dengan niat yang jernih, bukan dengan ambisi politik atau keinginan mengubah adat mereka. Para murid menundukkan kepala, memahami betapa sakralnya tempat itu. Sunan Gunung Jati mendengarkan dengan tenang. Ia kemudian menjawab, "Kami datang bukan membawa perintah, bukan pula membawa perubahan. Kami hanya ingin memahami dan bersilaturahmi." Kata-kata itu membuat Jaro mengamati Sunan lebih lama, seakan menilai ketulusan setiap huruf yang diucapkan. Dalam keheningan yang terbentuk, hutan seakan menjadi saksi pertemuan dua dunia, dunia dakwah dan dunia adat kuno. Meski sikap Jaro mulai melunak, ia tetap harus mengikuti adat. Ia menguji niat rombongan dengan mengajak mereka meninggalkan beberapa barang bawaan. Sunan Gunung Jati mempersilakan murid-muridnya menaruh benda logam, perhiasan, dan perlengkapan yang dianggap tidak sesuai adat. Sunan bahkan melepas tongkat kayanya untuk menunjukkan kerendahan hati. Jaro mengangguk pelan, dan ujian pertama pun terlewati dengan tenang. Setelah itu, Jaro meminta mereka melewati jalur sempit yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki satu per satu. Jalur itu menurun curam, dikelilingi pepohonan besar yang daunnya menutup langit. Para murid hampir terpeleset, namun Sunan berjalan mantap seolah telah mengenali jalur itu sejak lama, seolah mimpi yang dialaminya telah mempersiapkannya untuk perjalanan ini. Jaro memperhatikan langkah Sunan dengan penuh rasa hormat yang mulai tumbuh. Di ujung jalur sempit, terbentang sebuah lembah kecil yang asri. Di sanalah gerbang tak kasat mata menuju Kanekes berada. Tidak ada bangunan, tidak ada gapura,
hanya suasana hening yang berbeda dari hutan manapun. Seolah dunia ini dijaga oleh keheningan yang suci. Mata Jaro melembut ketika mengatakan, jika kalian melangkah melintasi titik ini, kalian bukan lagi tamu biasa. Kalian telah memasuki tanah Pikuku. Hati harus bersih, langkah harus jujur. Sunan Gunung Jati mengangguk pelan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah melewati batas itu. Angin tiba-tiba berhembus lembut, seperti menyentuh wajahnya dengan salam tak kasat mata. Para murid mengikuti di belakang, meski penuh rasa hormat dan sedikit gentar. Jaro kemudian berjalan di depan sebagai penuntun. Dan ketika rombongan itu memasuki wilayah sakral Kanekes, dimulailah babak baru, babak yang akan mempertemukan Sunan dengan pemimpin spiritual Baduy, Sang Puun. Setelah memasuki wilayah sakral Kanekes, rombongan Sunan Gunung Jati merasakan perubahan yang tidak hanya terlihat oleh mata, tetapi juga oleh hati. Suara hutan menjadi lebih pelan, seakan menunduk sopan terhadap kedatangan mereka. Jaro berjalan di depan dengan langkah teratur, tidak pernah terburu-buru, seakan setiap pijakan merupakan bagian dari upacara kecil yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran. Sunan dan para murid mengikuti dengan penuh hormat, menyadari bahwa mereka sedang memasuki dunia yang hidup dengan aturan yang jauh lebih tua daripada kerajaan manapun. Beberapa saat kemudian, mereka melihat perkampungan kecil yang tertata rapi. Rumah-rumah panggung dari bilik bambu berdiri bersahaja, tanpa paku, hanya diikat dengan tali dari kulit pohon. Tidak ada warna mencolok, tidak ada hiasan berlebihan. Semua tampak sangat sederhana namun penuh makna. Beberapa orang Baduy luar memperhatikan mereka, namun tak seorang pun mendekat. Tatapan mereka tenang, tidak ingin mengusik, namun jelas penuh kewaspadaan terhadap tamu yang datang. Jaro memberi isyarat agar rombongan berhenti di sebuah balai bambu. Disinilah kalian menunggu, katanya pelan. Puun akan memutuskan apakah kalian layak bertemu. Para murid duduk dengan hati-hati, sementara Sunan tetap berdiri sambil memandang ke pedalaman kampung, merasakan keheningan yang tampak seperti doa yang tidak diucapkan. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Puun bukanlah hal yang diberikan begitu saja, itu adalah kehormatan yang harus diraih dengan ketulusan. Tak lama kemudian, dari arah Baralakian, tempat yang dianggap paling suci, muncul seorang lelaki tua yang didampingi dua orang Jaro lain. Ia mengenakan pakaian putih bersih yang tampaknya dibuat dengan pola tenun yang sangat halus meski sederhana. Tatapannya teduh, lebih tua daripada usianya, seperti seseorang yang membawa ingatan tentang ratusan musim di dalam benaknya. Inilah Puun, pemimpin spiritual Baduy dalam yang dihormati sebagai penjaga keseimbangan adat. Ketika Puun mendekat, Sunan Gunung Jati menundukkan kepala penuh hormat. Puun membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada kata-kata sambutan, hanya kesunyian yang berbicara. Setelah beberapa saat, Puun berkata perlahan, kami jarang menerima tamu dari luar. Alam telah menyampaikan kedatanganmu, namun kami harus tahu niatmu sebelum melangkah lebih jauh. Suaranya lembut, namun mengandung wibawa yang membuat para murid menegakkan punggung mereka. Sunan menjawab dengan tenang dan jujur, kami datang bukan membawa aturan baru, bukan pula untuk mengubah Pikuku. Kami datang untuk memahami, dan jika mungkin, bersahabat. Kami percaya bahwa setiap manusia berjalan menuju Yang Maha Kuasa melalui jalan masing-masing. Ucapan itu membuat Puun menatap Sunan lebih dalam, seakan memandang bukan hanya diri Sunan, tetapi juga niat di balik hatinya. Setelah keheningan panjang, Puun mengambil tempat duduk di balai bambu. Ia mulai menjelaskan tentang Pikuku, tentang kewajiban menjaga hutan, sungai, dan tanah agar tetap seimbang. Ia berbicara tentang dunia yang tidak boleh disentuh oleh keserakahan, tentang adat yang bukan sekadar aturan tetapi cara menjaga harmoni antara manusia dan alam. Sunan mendengarkan tanpa menyela, mencatat dalam batinnya bahwa Baduy memiliki kebijaksanaan yang bersumber dari kedalaman yang berbeda. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan apapun, namun Jaro dan Puun sama-sama menunjukkan sikap yang lebih lunak. Puun tidak menolak kedatangan Sunan, namun juga tidak menerimanya sepenuhnya. Ia hanya berkata, jika niatmu jernih, alam akan menunjukkan langkah berikutnya. Dengan ucapan itu, pertemuan mereka yang pertama pun selesai. Namun di dalam hati Sunan, ia tahu bahwa pintu kecil telah terbuka, pintu yang akan mengantarkannya pada pemahaman lebih dalam tentang suku Baduy dan jalan hidup mereka.
Hari-hari pertama setelah pertemuan dengan Puun dilalui Sunan Gunung Jati dalam ketenangan yang hampir tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia melihat para lelaki Badui pergi ke ladang tanpa suara berlebihan, membawa alat-alat sederhana tanpa logam. Para perempuan menenun kain putih gading dengan kesabaran yang memancarkan keteduhan. Namun di balik aktivitas yang tampak damai itu, Sunan merasakan ada sesuatu yang menggelayuti udara, sebuah keresahan yang belum diucapkan. Keraguan itu terbukti ketika suatu sore Jaro datang menemui rombongan dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Sungai-sungai mulai mengering, katanya lirih. Musim kemarau kali ini lebih panjang dari biasanya. Ladang-ladang kami terancam. Sunan mendengarkan dengan penuh empati. Ia memandang aliran sungai yang tadinya jernih kini menjadi tipis, batu-batu dasarnya terlihat jelas. Para murid Sunan mulai gelisah, menyadari betapa pentingnya air bagi masyarakat yang sangat bergantung pada alam seperti Badui. Krisis air itu tidak hanya mengancam ladang, tetapi juga ritual-ritual adat. Puun terlihat lebih sering menyendiri, menatap langit dan mendengarkan bisikan angin. Masyarakat Kanekes mulai memperketat aturan, jalan tertentu ditutup, area hutan tertentu tidak boleh dilewati, dan semua warga diminta menjaga kesunyian lebih dari biasanya. Kesunyian itu terasa bukan sebagai ketenangan, tetapi kewaspadaan. Alam seakan sedang menunggu sesuatu. Sunan Gunung Jati sempat menawarkan ban.